Oke, selamat berjumpa lagi dan kali ini kita akan belajar tentang transformasi. Transformasi ini adalah materi matematika kelas 9 SMP. Nah, pada awalnya kita akan mengenal dulu apa itu transformasi. Transformasi itu adalah suatu proses perpindahan atau pembentukan hasil bayangan. Bisa bayangan dari suatu titik, bisa garis, bisa bangun, ya, atau bisa juga kurva. Nah, dalam hal ini yang kita maksud dengan perpindahan itu adalah suatu perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi yang berubah adalah posisinya. Nah, karena berkaitan dengan posisi di dalam matematika, pasti nanti erat kaitannya dengan koordinat kartesius. Tadinya ada di mana, lalu menjadi di mana. Nah, bagaimana perubahan itu terjadi atau transformasi itu terjadi bisa dengan cara apa saja? Ada 4 cara, seperti yang saya tuliskan di bawah. Pertama adalah dengan refleksi atau pencerminan. Pencerminan pasti akan menghasilkan suatu bayangan. Sama halnya kalau kita bercermin, ya pasti di belakang cermin kita akan tampak bayangan kita. Maka seolah-olah kita pindah dari depan cermin menjadi ada di belakang cermin. Nah, ini juga dipelajari dalam pelajaran IPA. Yang kedua adalah translasi, pergeseran. Suatu titik itu bisa berubah kedudukannya dari di tempat A ke tempat lain dengan cara digeser. Ke arah mana? Nah, arah pergeseran ini juga menentukan letak dia terakhir ada di mana. Nanti kita pelajari di bagian translasi. Yang ketiga adalah rotasi, perputaran. Perhatikan spidol ini. Ujung spidol yang hitam ini sekarang berada di posisinya di sini. Nah, dia bisa berubah menjadi di sana dengan cara saya putar. Namanya rotasi. Maka jelas kalau diperhatikan di sini, rotasi ini berkaitan dengan pusat rotasinya ada di mana, lalu muternya kemana, berapa jauhnya. Lebih detail nanti. Yang keempat adalah dilatasi. Dilatasi ini berkaitan dengan memperbesar atau mengecilkan. Apa yang diperbesar, diperkecilkan adalah jaraknya. Ya, digeser kemana? Diperbesar berapa kali dengan pusatnya ada di mana. Nah, nanti lebih detail kita lihat di dilatasi. Sebelum kita melanjutkan satu persatu ke jenis-jenisnya transformasi, saya akan ajak kalian untuk mengenal terlebih dahulu yang namanya sumbu simetri. Ada 2 kata di sini, sumbu, simetri. Yang namanya sumbu itu pasti kaitannya dengan posisi di tengah. Simetri pasti kaitannya dengan simetris. Ya, simetris itu berkaitan dengan sesuatu yang hampir sama, ya, atau kalau dia mungkin ditumpuk jadi satu, kedua bangunan simetris itu mungkin akan saling menutupi, atau kalau diukur jarak dari dilihat dari manapun selalu sama, itu simetris. Nah, mari kita lihat persegi panjang ini. Sebuah bangun persegi panjang ini saya akan lipat jadi 2. Bagaimana cara melipat bangun persegi panjang ini supaya menjadi 2, di mana kedua lipatannya dari setiap sisi bisa saling menutupi? Maka cara pertama adalah begini. Oke. Ini cara pertama. Ya. Nah, saya sudah melipat persegi panjang ini dengan cara seperti ini.
maka kita lihat bahwa sisi-sisi dari persegi panjang ini saling menutupi, sehingga hanya tampak satu. Oke. Sehingga kalau kita buka, maka kita lihat di sini ada sebuah garis. Garis ini tadi ya, yang hasil lipatan ini, garis di tengah ini. Jadi ada di tengah. Lalu kalau kita lihat, garis ini membagi sebuah bangun datar ini menjadi dua bidang yang simetris ini. Bidang sebelah sini dengan sebelah sana itu simetris. Dari mana tahu simetris? Kalau diukur jarak dari garis tengah ini ke sisi sebelah sini dan sebelah sana, dimanapun kita mengukurnya, apakah di sini atau di sini atau dimanapun, ya jaraknya selalu sama. Dan kalau ini kita lipat, maka kedua bangun itu saling menutup. Maka itu jelas bahwa kedua bangun itu simetri. Karena itu garis ini yang kita kenal dengan nama sumbu simetri. Cara kedua melipat persegi panjang itu adalah begini. Jadi melipat ya. Dengan demikian ini juga menghasilkan dua bangun datar yang simetris. Ini saling menutup. Sehingga kalau kita buka, kita juga akan mendapatkan sebuah garis lagi. Ini. Garis ini membagi persegi panjang ini menjadi dua bangun yang benar-benar simetris. Maka ini juga sumbu simetri. Bagaimana kalau kita lipat dari sudut sini ke sudut sini? Maka kita bisa perhatikan, bentar ya. Nah, ini saya sudah lipat jadi dua. Ternyata lipatannya tidak bisa saling menutup. Kita lihat nih, ujungnya ini aja tidak saling menutup dengan ujung sini. Maka garis yang membelah ini bukan sumbu simetri. Karena lipatan kedua bangun ini tidak bisa saling menutup. Nah, dengan demikian persegi panjang ini memiliki dua sumbu simetri. Nah, apakah setiap bangun datar pasti memiliki sumbu simetri? Nanti silahkan kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Ya, silahkan dicoba cari buat bangun datar, entah itu segitiga. Segitiga juga ada bermacam-macam ya. Ada segitiga sembarang kalau kita lihat dari sisinya, ada sama kaki, ada sama sisi. Silahkan dicoba semua. Lalu segi empat itu juga tidak hanya persegi panjang. Ada persegi, ada jajar genjang, ada belah ketupat layang-layang, kemudian ada trapesium dan lain sebagainya. Dan tidak terbatas hanya pada segi 4, bisa segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya. Oke, nanti itu bisa dicek. Nah, setiap bangun yang memiliki sumbu simetri berarti bangun itu jika dilipat bisa lipatannya saling menutup, maka bisa dikatakan bahwa bangun yang memiliki sumbu simetri berarti dia juga punya simetri lipat. Ya, jadi kalau dia punya sumbu simetri, maka bangun itu juga memiliki simetri lipat. Nah, persegi panjang yang kita lihat tadi di sini bisa kita lipat dengan dua cara, sehingga menghasilkan sumbu simetrinya satu ini tadi di tengah ya. Lalu kedua adalah ini. Jadi memiliki dua sumbu simetri. Nah, ini garis ini sumbu simetri, garis ini juga sumbu simetri. Jadi persegi panjang, ini persegi panjang itu memiliki dua sumbu simetri. Jadi punya dua sumbu simetri. Dua SP aja ya. Simetri. Karena dia punya dua sumbu simetri, maka kalau kaitan dengan simetri lipat,
maka kita juga bisa sebut bahwa ini memiliki dua simetri lipat. Atau simetri lipat tingkat 2. Oke. Nah, ini anak-anak kita mengenal tentang sumbu simetri dan simetri lipat. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan coba ya. Silahkan dicari. Bisa dijawab ini ya. Memiliki berapa simetri lipatkah ya? Satu, nanti bisa dilihat misalnya persegi. Silakan ini dijawab ya nanti ya. Kemudian jajar ginjal. Kalau tidak punya ya 0 berarti gitu ya, atau tidak memiliki. Kemudian layang-layang, belah ketupat, trapesium sama kaki. Kemudian segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Oke, 8 saja. Lingkaran. Oke, silahkan nanti pertanyaan-pertanyaan ini dijawab ya. Kira-kira dia memiliki berapa simetri lipat. Nah, ini kaitannya dengan simetri lipat. Mari sekarang kita melihat tentang refleksi atau pencerminan ya. Nah, kita akan lihat refleksi pencerminan itu pada koordinat kartesius. Jadi di papan ini adalah sumbu X, sumbu Y. Saya kira kalian sudah mengenal semua tentang koordinat kartesius. Kartesius membagi sebuah bidang itu menjadi 4 bidang. 1, 2, 3, 4. Nah, pembatasnya adalah garis mendatar atau horizontal yang lalu dinamakan sumbu X. Ingat yang mana sumbu itu pasti ada di tengah ya. Dan garis vertikal atau tegak ini adalah sumbu Y. Kita semua sudah tahu bahwa perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik pangkal atau titik asal. Nah, untuk itu di situ kita beri angka 0. Lalu untuk sumbu X, kalau ke arah kanan dari 0 itu adalah positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke arah ke kiri adalah negatif. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk sumbu Y, ke arah atas dari 0 atau titik pangkal ini adalah positif. Kalau ke bawah adalah negatif. Dengan demikian kita bisa menyatakan koordinat suatu titik pada grafik atau diagram kartesius itu dengan menyatakan jaraknya terhadap sumbu X dan jaraknya terhadap sumbu Y. Seperti kita lihat misalnya titik A. Titik A itu kalau kita lihat jaraknya dari sumbu X adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan atau 4 kotak kalau pakai kertas kotak-kotak. Jaraknya terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3, 3 satuan. Ya, maka koordinat titik dia kalau dinyatakan ya, titik A itu adalah koordinatnya 3,4. Oke, bisa juga langsung dilihat dari sini. Pertemuannya angka berapa dan angka berapa dari sumbu X dan Y. Oh, ini 3, jadi
Kalau dia dari sini ke kanan 3 lalu naik 4, 3,4. Titik B, kalau kita lihat dari pangkal dia harus ke kiri 2, ke kiri berarti negatif ya. Ke atas 3. Ke kiri 2, 1, 2, ke atas 3, 1, 2, 3. Ketemulah di titik B, maka posisi dia adalah di negatif 2,3. Sekarang kita akan mencerminkan kedua titik itu pada grafik kartesius, tetapi sebelum kita menentukan hasil pencerminan, kita lihat dulu sifat bayangan hasil refleksi itu apa. Sebenarnya ada banyak. Kalau di materi di IPA, sifat-sifat hasil pencerminan ini cukup banyak. Nah, di sini saya ambil yang kaitannya dengan transformasi saja. Yang pertama, bahwa hasil suatu refleksi itu ini punya sifat jarak titik asal ke cermin. Jarak titik asal ke cermin itu sama ya, dengan ini sama dengan jarak cermin ke titik bayangannya. Sama, kalau kita bercermin, jarak kita ke cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan kita. Gitu. Yang kedua, garis penghubung titik asal ke titik bayangan itu tegak lurus terhadap cermin. Jadi kalau dari titik asal ditarik garis lurus ya ke titik bayangan, dia akan tegak lurus terhadap cerminnya. Oke. Nah, pencerminan atau refleksi hasilnya ada di mana? Itu disebabkan oleh apa? Pertama adalah faktor yang mempengaruhi adalah cerminnya itu siapa dulu, atau cerminnya itu apa. Maka dalam pencerminan kita tergantung pada cerminnya apa dulu. Ya, nah kita akan melihat beberapa alternatif. Pertama, kita lihat pencerminan terhadap sumbu X ya, sumbu X ini ya. Sekarang kita lihat kalau cerminnya sumbu X. Mana sumbu X? Ini sumbu X. Kita lihat di papan ini sumbu X ya. Sekarang kalau cerminnya sumbu X, titik A ada di situ, titik B ada di sini. Ya, pasti kita asumsikan dalam bayangan kita cerminnya menghadap ke atas ya. Oke, kalau cerminnya menghadap ke bawah pastinya tidak ada bayangan begitu. Maka kalau kita asumsikan cerminnya sumbu X, maka sumbu X itu kalau dia cermin dia menghadap ke atas. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita gunakan kedua sifat ini tadi. Kita lihat jaraknya A ke cermin. Jaraknya A ke cermin itu berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, dia harus sama dengan jaraknya cermin ke bayangan. Kalau gitu bayangannya juga harus berjarak 4 dari cermin. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti bayangan dari A adalah ada di sini. 1, 2, 3, 4 di sini ya. Di sini. Inilah bayangan A. Kita beri nama A aksen. Apakah dia memenuhi sifat yang kedua? Garisnya tegak lurus. Kita lihat saja. Garis A ke A aksen ini ya. Ini pasti tegak lurus terhadap cerminnya X. Nanti kata kita salah misalnya ada di sini ya. Misalnya Allah keliru Pak, yang penting kan jaraknya 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Maka kalau kita tarik garis dia tidak akan tegak lurus. Maka di situ salah. Maka posisi yang benar adalah di sini. Sekarang kalau kita tuliskan koordinatnya ya. A tadi 3,4, maka hasilnya A aksen itu adalah
di sini. Kalau kita lihat dari sini ya, arahnya ke sini kemana? 3 ke kanan, positif ya. Lalu 4 ke bawah. Jadi ke kanan itu positif, ke bawah itu negatif. Jadi 3, negatif 4. Sekarang kita lihat B. B itu jaraknya terhadap cermin, kalau cerminnya sumbu X adalah 1, 2, 3. Berarti juga 3 ke bawah. 1, 2, 3. Berarti ada di sini. Inilah B aksen. Berapa koordinatnya? Ke kiri 2, ke bawah 3. Ke kiri 2 itu berarti negatif 2. B aksen ini negatif 2. Ke bawah 3 negatif 3. Mari kita lihat dari pencerminan 2 titik ini. Jika cerminnya sumbu X ya, sumbu X, titik 3,4, dia bayangannya adalah 3, negatif 4. 3,4 menjadi 3, negatif 4. Lihat perubahannya. 3-nya tetap 3, ini tetap 3. Nah, 4-nya menjadi negatif 4. Titik B. Titik B negatif 2,3. Bayangannya menjadi negatif 2, negatif 3. Negatif 2-nya tetap. Nah, 3-nya berubah jadi negatif 3. Maka kalau kita ambil secara umum, kalau titik X, Y, maka bayangannya menjadi X-nya tetap, Y-nya ini berubah jadi lawannya. Dari 4 jadi negatif 4. Berarti jadi negatif Y. Nah, ini nanti bisa menjadi pedoman umum kalau kita mau cepat menentukan hasil refleksi. Ya. Sekarang yang kedua, kita lihat kalau cerminnya itu sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y. Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita tetapkan aja titiknya adalah A, itu tetap 3,4, lalu B negatif 2,3. Nah, nanti kita lihat A aksen ada di mana, B aksen di mana. Ya. Oke, mari kita lihat. Sekarang cerminnya ini sumbu Y. Oke, nah A ada di sini. Berapa jarak dia ke cermin? 1, 2, 3. Berarti jarak cermin ke bayangan dia di sana juga 3. 1, 2, 3. Disinilah A aksen. Nah, ini saya hapus dulu. Ya. Jadi A aksen ada di sini sekarang. Ketika cerminnya adalah sumbu Y. Kita lihat B. B ada di kirinya Y. Ya. Cerminnya adalah sumbu Y. Berapa jarak dia ke sumbu Y? Jarak dia ke sumbu Y adalah 2. 1, 2. Maka berarti bayangan dia ada di kanan. 2 juga jaraknya ke sumbu Y. 1, 2 di sini. Nah, kita lihat koordinatnya ya. A aksen itu adalah 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2, 3, 4 ke atas, 3 ke kiri, 4 ke atas. Berarti negatif 3,4. Karena dia 3 ke kiri, 4 ke atas. Lalu B aksen. B aksen adalah 2 ke kanan, 1, 2, 3 ke atas. 2 ke kanan, 3 ke atas. Berarti 2,3. Apa yang berubah? Tadi kita lihat di sini ya. A 3 menjadi negatif 3. Lawannya 4 tetap 4. Lalu di titik B, negatif 2 menjadi 2. Jadi lawannya 3 tetap. Jadi kalau yang dicerminkan itu titik X, Y,
maka yang berubah adalah X-nya menjadi lawannya, negatif X, Y. Nah, itu pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, selanjutnya adalah pencerminan terhadap titik O atau 0,0. Nah, sekarang bagaimana kalau cerminnya adalah ini, sebuah titik, ya? Nah, kalau cerminnya sebuah titik, maka pedomannya mudah. Kita tinggal tarik saja garis dari A lurus melalui titik itu, ya. Lalu nanti tinggal kita lihat jaraknya. Jaraknya itu harus sama, gitu. Nah, mari kita lihat. Sekarang cerminnya adalah titik ini, ya. Nah, ini titik A-nya yang akan kita cerminkan dengan cermin ini. Maka tinggal kita ambil mistar saja, ya. Dari sini kita tarik garis lurus. Mistarnya kurang panjang, sebentar. Di sini kita tarik garis yang lurus. Nah, karena jelas bahwa garis penghubung titik asal ke titik bayangan itu harus tegak lurus terhadap cermin. Lalu kita ukur jaraknya itu harus sama. Untuk mengukur jarak sama kita bisa pakai jangka, ya. Kita bisa pakai jangka, kita ukur di sini jaraknya, dari sekian ya jaraknya. Nah, kita ukurkan ke sini. Kemana dia akan jatuh titiknya? Nah, di sini. Oke, di sini. Ini adalah bayangan dari A, kita namakan A aksen. Oke, ya. Sekarang kita lihat bagaimana bayangan dari B. Sama, kita tarik aja garis lurus. Oke. Lalu kita ukur juga jaraknya mesti sama. Jaraknya dari cerminnya titik ini ke sini, ke sini. Kita ukurkan ke bayangannya ada di mana? Di sini. Oke, ya kelihatan ya. Bayangannya ada di sini, di sini. Ini adalah bayangan titik B. Berarti ini B aksen. Nah, sekarang kita lihat koordinatnya. A itu 3,4. Berapa koordinat A aksen? Negatif 3, negatif 4. Jadi ini A aksen itu negatif 3, negatif 4. B itu adalah negatif 2,3. Bayangannya menjadi 2, ini 2, negatif 3. B aksen 2, negatif 3. Apa yang berubah? Kita lihat. Dari 3 menjadi negatif 3, dari 4 menjadi negatif 4. Lalu B-nya dari negatif 2 menjadi 2. Dari 3 menjadi negatif 3. Berarti kalau X, Y bayangannya adalah negatif X,